dipersembahkan oleh Pemirsa, Bank Indonesia dan juga pemerintah berkomitmen untuk mendorong reformasi struktural dan juga mengurangi defisit neraca pembayaran untuk mendorong perekonomian atau pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan. Dan Bank Indonesia serta pemerintah pusat dan daerah di sesi-sesi sebelumnya juga telah melakukan rapat koordinasi di sejumlah daerah seperti Padang, Makassar, dan juga Manado. BI bersama pemerintah pusat dan daerah juga telah memiliki strategi untuk mendorong peningkatan daya saing dan juga iklim investasi daerah. Nah, kali ini rakor dilaksanakan di wilayah Jawa Barat dengan titik berat 3 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor manufaktur, dan juga UMKM. Lalu seperti apakah kemudian nanti BI mendukung atau mendorong ketiga sektor tersebut untuk menjadi pilar ekonomi di daerah? Kita langsung memperbincangkannya bersama Bapak Peri Warjio. Beliau adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia. Apa kabar Pak Peri? Baik Pak Adi, bagaimana? Ya. Pak Peri, kita penasaran nih. Ya, gimana? Kenapa BI kemudian secara terus-menerus dan berkala melakukan asesmen perekonomian antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah? Ini bagian dari proses Bank Indonesia yang secara triwulanan kita melakukan asesmen secara menyeluruh ekonomi kita, baik global, nasional maupun juga daerah, untuk melihat ke depan dan polisi apa yang perlu dilakukan, baik dari sisi Bank Indonesia maupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan rapat koordinasi triwulanan ini sekaligus juga kita mengundang pemimpin-pemimpin wilayah Bank Indonesia untuk menyajikan asesmen dari ekonomi regional mereka. Dari situ kita melihat, memang begini Mas Adi, kuncinya kita ingin mendorong kinerja ekonomi kita lebih baik ke depan. Sehingga kuncinya, satu, stabilitas makro harus dijaga. Baik. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi harus didorong. Dan yang ketiga, tentu saja kesempatan kerja, pengangguran harus diatasi. Dan itu perlu koordinasi baik antara Bank Indonesia, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau untuk dari Bank Indonesia sendiri kan memang memegang sektor untuk bidang moneter begitu ya. Apa yang kemudian strategi yang akan dilakukan ke depannya nih Pak untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan iklim investasi dan juga penciptaan katakanlah tadi lapangan pekerjaan begitu di daerah? Disinilah memang keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja itu perlu ada koordinasi yang saya sering sebut bauran kebijakan. Bauran kebijakan di Bank Indonesia antara kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah. Esensinya adalah dari sisi Bank Indonesia tentu saja bagaimana kita mendorong untuk harga-harga tetap stabil, inflasi terkendali, current account deficit tetap terkendali, dan juga daya dukung dari sektor keuangan untuk ekonomi itu lebih baik. Tentu saja perlu koordinasi dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bagaimana kebijakan fiskal ini bisa memberikan daya dukung kepada ekonomi, mengurangi subsidi dan merelokasi untuk kegiatan pengeluaran yang produktif. Tapi juga bagaimana perbaikan iklim investasi, bagaimana untuk infrastruktur, bagaimana mendorong pertanian, bagaimana mendorong UMKM. Dan ini adalah perlunya dukungan juga, koordinasi juga kebijakan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Artinya ini juga terkait dengan kebijakan suku bunga begitu ya Pak ya? Tentu saja semua itu akan mendukung ke sana bahwa bagaimana stabilitas makroekonomi itu tetap bisa memberikan juga daya dukung bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya begini Mas, kalau terus-terusan kita tidak bisa meningkatkan produksi dalam negeri, kalau kita tidak bisa mendorong investasi, kalau kita tidak bisa mendorong pertanian dan UMKM, import itu kan akan terus-terusan lebih tinggi. Dan karena defisit akan lebih besar dan itu bebannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah maupun juga harga-harga itu terlalu berat. Ini koordinasi itu arahnya ke sana. Untuk bauran kebijakan tadi ada fiskal, ada moneter juga, kemudian sudah dipersiapkankah kemudian untuk menghadapi kenaikan BBM? Ini kan sudah santer isunya nih Pak. Saya kira justru rapat koordinasi itu adalah salah satunya adalah untuk ke situ. Bagaimana kalau pemerintah menempuh ke pengurangan subsidi
Kita lihat jangka pendek memang akan tekanan pada stabilitas, tapi jangka panjangnya akan lebih baik. Dan dari sisi ini Bank Indonesia akan tetap memastikan bahwa ekspektasi inflasi akan terkendali. Dari sisi pemerintah, dengan adanya pengurangan subsidi akan banyak pengeluaran untuk pertumbuhan ekonomi. Dari sisi Bank Indonesia juga membantu bagaimana alokasi dari bantuan sosial, sosial programnya itu lebih tepat sasaran melalui e-payment. Dan inilah yang kemudian juga perlu didorong dengan dukungan-dukungan bagaimana kita mendorong investasi ke depan dan pembangunan infrastruktur. Nah, Pak Peri, ini infrastruktur tadi juga sempat disebut begitu ya. Ini kan ada sektor lain selain infrastruktur yang kemudian menjadi pembicaraan antara BI begitu dengan pemerintah pusat dan daerah. Ada mengenai tadi UMKM, ada mengenai katakanlah pertanian dan juga manufaktur. Kenapa tiga sektor itu yang menjadi pokok permasalahan atau titik berat yang dibicarakan? Disinilah memang kita harus beralih yang selama ini ekonomi kita bertumpu pada ekspor komoditas primer menjadi lebih kemudian berbasis manufacture. Oleh karena itu konsep yang kita bahas adalah bahwa pertanian itu tidak hanya tradisional pertanian, tapi juga mengarah kepada agribisnis. Seperti di Sumatera. Bagaimana mendorong pertumbuhan Sumatera yang selama ini mengekspor kram rubber menjadi lebih kepada hilirisasi. Demikian juga pembangunan smelter mineral di kawasan timur Indonesia. Di Jawa tentu saja pembangunan manufacture seperti di Jawa Barat yang basisnya memang manufacture itu akan lebih baik. Dengan demikian kalau kita bicara pertanian dan UMKM itu dari pembangunan irigasi, waduk, sampai kemudian produksi pertanian, sampai kemudian agribisnis. Demikian juga untuk UMKM. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak pada kesempatan kali ini. Apa kemudian peran BI di daerah terutama? Di daerah, fungsi dari Bank Indonesia selain fungsi-fungsi pengedaran uang dan sistem pembayaran, kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia itu mempunyai 3 fungsi utama dalam konteks mendorong ekonomi dan keuangan daerah. Satu, sejak tahun 2003 kantor perwakilan Indonesia membuat kajian ekonomi regional yang selama ini menjadi input masukan bagi pemerintah daerah. Yang kedua, Bank Indonesia ini juga aktif dalam memberikan pandangan kepada pemerintah, rekomendasi seperti yang rakor yang kita lakukan. Yang ketiga, di kantor-kantor perwakilan juga mengembangkan klaster-klaster ketahanan pangan dan UMKM. Dan klaster-klaster Bank Indonesia di ketahanan pangan dan UMKM itu banyak yang menjadi contoh untuk pengembangan klaster-klaster pertanian maupun UMKM. Jadi semacam inkubator begitu. Inkubator, betul. Baik, terima kasih. Sayang sekali waktunya terbatas Pak Peri. Senang sekali bisa berbincang, tentunya mengetahui bagaimana peran BI bisa berkontribusi secara maksimal di daerah. Dan nanti pemirsa kita akan sambung di segmen kedua dengan berbicara dengan atau berbincang dengan Bapak Bambang Brojonegoro selaku Menteri Keuangan. Dipersembahkan oleh Ketika bencana datang, apakah Anda siap? Dalam kondisi darurat, setiap detik begitu penting. Halo dokter. Halo. Apa sih Rapid Response Mobile Hospital? Rapid Response Mobile Hospital adalah fasilitas pelayanan gawat darurat yang dimiliki oleh Siloam Hospital. Karena Jakarta macet, jadi selain memiliki mobile ambulance, kita juga memiliki motor ambulance, juga air medical evacuations menggunakan helikopter. Apa Anda yakin? Kami yakin dengan keunggulan kami. Untuk menangani kondisi darurat secara medis, hubungi nomor telepon 021 500 911. Bolt 4G Power Phone, 4G Smartphone, internetan 10 kali lebih cepat. Nelpon pakai GSM-mu, internet dan call-nya lebaran kuota 70% lebih hemat. Bolt 4G Power Phone, bikin dunia internetmu semakin tanpa batas. Dipersembahkan oleh
Ya, pemirsa Dialog Money Report kami lanjutkan kembali. Jika tadi di segmen pertama kita berbicara dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, maka di segmen kedua ini kita akan berbincang dengan Menteri Keuangan Bapak Bambang Brojonegoro. Apa kabar Pak Bambang? Baik. Pak Bambang, kita ingin tahu nih Pak, apa arah reformasi fiskal di pemerintahan yang baru yang kemudian untuk di Kementerian Keuangan yang Anda pimpin ini? Ya, pertama tentunya yang harus dilakukan adalah menambah ruang fiskal itu sendiri. Yang dimaksud ruang fiskal tentunya adalah bagian dari anggaran yang masih bisa dipakai untuk mendorong program-program prioritas. Jadi bukan bagian dari anggaran yang sudah habis dipakai oleh kebutuhan-kebutuhan rutin. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua tentunya kita harus melakukan realokasi belanja yang lebih produktif. Ya. Jangan sampai anggaran yang dikumpulkan dengan susah payah melalui pajak yang dikumpulkan dari masyarakat itu kemudian dikeluarkan secara boros atau tidak terarah. Nah, itu yang akan menjadi perhatian. Dan ketiga tentunya kita ingin meningkatkan penerimaan negara itu sendiri. Di mana penerimaan dari pajak itu harus diperkuat karena kita yakin potensi penerimaan pajak yang seharusnya ada itu lebih tinggi daripada yang bisa dikumpulkan pada saat ini. Oke, Pak Bambang, ada dua kata kunci tadi. Ada pertama prioritas program, yang kedua masalah untuk program-program yang produktif begitu ya. Kalau kita lihat Bank Indonesia kan dengan rakornya yang dilaksanakan begitu memiliki titik berat 3 untuk sektor manufaktur, sektor pertanian, dan juga UMKM. Apakah itu juga menjadi prioritas dari Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan? Iya, artinya ini prioritas dari pemerintah ya. Jadi prioritas pemerintah pertama jelas akan berfokus pada pertanian. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakat kita bekerja di sektor pertanian. Nah, tentunya yang perlu ditingkatkan di sini adalah produktivitas dari sektor pertanian itu sendiri. Selain tentunya perlu menambah lahan, yang paling penting adalah perbaikan irigasi yang merupakan infrastruktur utama dari sektor pertanian. Ya, kalau manufaktur, tentunya itu harus menjadi perhatian karena itulah nanti akan menjadi kunci dari daya saing ekonomi kita ke depan. Jadi Indonesia perlu meningkatkan kontribusi dari sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto. Artinya sektor pertanian menjadi sektor yang kemudian dijadikan tulang punggung ke depannya begitu? Ya, tulang punggung dalam pengertian dalam konteks mengurangi kemiskinan dan dalam konteks ketahanan pangan. Ya, jadi ada dua tujuan yang ingin dituju oleh perbaikan sektor pertanian. Kita ingin petani kita menjadi lebih sejahtera, ya karena itu bentuk bantuan terhadap petani pun harus diperbaiki. Dan di sisi lain, kita ingin produktivitas dari sektor pertanian meningkat sehingga Indonesia bisa melalui masalah food security ini dengan aman. Apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Keuangan tentunya untuk kemudian meningkatkan iklim investasi dan juga meningkatkan daya saing perekonomian di daerah, mungkin bisa dibilang di nelayan, sektor petani, lalu mungkin sektor manufaktur juga, apa Pak? Tentunya bisa dengan dua cara. Pertama melalui alokasi anggaran, ya. Kita harapkan anggaran yang sudah teralokasi untuk sektor-sektor prioritas tadi bisa langsung diterima, jumlahnya utuh dan bisa dipergunakan dengan benar oleh para pemakainya. Yang kedua, kita lebih pendekatan dari insentif fiskalnya, ya apakah kita mengurangi perizinan atau mengurangi segala macam prosedur, ditambah kalau memang ada yang sangat produktif dan perlu dibantu, ya perlu ada suntikan, apakah suntikan dari anggaran maupun bentuk keringanan pajak misalnya. Oke, Pak, tadi Anda menyatakan untuk insentif fiskal begitu ya. Mungkin kalau kita bicara salah satu sektor saja, misalnya sektor pertanian atau UMKM, mungkin realnya seperti apa Pak? Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh dari Kementerian Keuangan? Yang paling penting dari sektor pertanian dan UMKM adalah akses pembiayaan. Ya. Nah, akses pembiayaan ini tentunya kita tidak bisa memberikan subsidi bunga seperti di masa lalu. Yang bisa kita berikan adalah aksesnya itu sendiri. Dipermudah dan membuat mereka itu bisa menjadi penerima. Ya, karena kalau kita mengikuti prosedur biasa, kemungkinan para petani dan UMKM itu tidak bisa menerima kredit dari bank atau meminta kredit dari bank. Kenapa? Karena tidak punya agunan, ya tidak punya track record terkait pinjam-meminjam. Nah, dengan skema misalnya dengan jaminan dari pemerintah itu insentif sebenarnya, jaminan kemudian juga dukungan, ya apakah dukungannya itu langsung dari anggaran atau segala macam, kita harapkan akses dapat diberikan kepada mereka dan mereka bisa meminjam dan tentunya melakukan skema pengembalian sama seperti
peminjam yang lain pada umumnya. Akses juga dipermudah juga untuk mungkin para pihak swasta yang kemudian ingin juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur begitu, Pak? Iya. Kalau itu agak beda, artinya insentif yang kita berikan untuk yang membangun infrastruktur itu dalam bentuk jaminan, ya terutama untuk proyek infrastruktur yang perkiraan return-nya itu tidak terlalu tinggi, ya kita berikan jaminan sehingga para investor merasa nyaman, dia taruh uang di situ dan dia akan mendapatkan return sesuai yang diharapkan. Oke. Jaminan dan juga akses yang lebih baik begitu daripada pemerintahan sebelumnya begitu. Anda maksudkan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Bambang, sayang sekali waktunya terbatas dan mungkin kita berharap kemudian bisa diaplikasikan di kemudian hari dan menjadikan perekonomian Indonesia semakin kuat dan handal. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Ya, demikian pemirsa untuk segmen kedua kali ini. Nanti kita akan sambung lagi dengan segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Made Report. Dipersembahkan oleh di sini sekolahnya jauh dan banyak bahaya. Makanya pada nggak berani sekolah. Di kampung kami, angka kematian ibu dan bayi masih sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, puskesmas saja sulit dijangkau. Pengalihan subsidi berarti membangun banyak manfaat. Coba, sekolahnya dekat, pasti banyak anak hebat. Kami butuh puskesmas dekat biar banyak yang selamat. Jurnal Siang menemani santap siang Anda. Kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini. Narapidana tewas tertembak Senin pagi waktu setempat. Juta kiloliter tahun 2019. Peristiwa ekonomi. Tema politik kabinet dalam pemerintahan mendatang. Dari kelompok asing radikal yang ditangkap beberapa hari lalu. Budaya dan olahraga. Dalam pertandingan hari Senin, Korea Utara mengalahkan Tiongkok 3-0. Jurnal Siang hanya di Berita 1. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, dialog Made Report kembali kita lanjutkan. Jika tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Menteri Keuangan, Bapak Bambang Brojonegoro, kali ini kita juga akan berbincang dengan Bapak Bobi Hamzah Rafinus. Beliau adalah Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Selamat malam, Pak Bobi. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Baik, Pak, kalau kita lihat beberapa sektor yang kemudian jadi pusat perhatian atau titik berat dalam rapat koordinasi antara BI dengan pemerintahan pusat dan daerah, itu kan menitik beratkan antara sektor pertanian, kemudian UMKM, dan juga industri manufaktur. Kalau boleh tahu, apa yang kemudian jadi fokus dari Kementerian Perekonomian saat ini? Ya, jadi tiga hal tersebut saya kira menjadi program kerja yang prioritas bagi pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kalla saat ini. Jadi sekarang ini sedang disusun rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2014-2019. Secara garis besar yang akan ditempuh oleh Kabinet Kerja, seperti yang kita sudah dengar dari penjelasan Bapak Presiden, di bidang pertanian misalnya adalah memperbaiki sebesar mungkin irigasi ya, yang sempat beberapa tahun ini tidak terpelihara dengan baik. Ya. Kemudian juga mengembangkan perbenihan, ya. Ada